Jika kita hitung dari kedatangan pertama Cornelis de Houtman pada tahun 1596 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maka memang ada rentang waktu sekitar 350 tahun, guys. Namun apakah penjajahan tersebut itu berlangsung terus-menerus selama 350 tahun? Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku mau membahas tentang pertanyaan besar yang muncul di benak kita. Apakah Indonesia itu benar dijajah selama 350 tahun? Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Seperti yang sering kita dengar bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Itu sudah ditanamkan ke otak kita sejak kita masih sekolah dasar, SMP, SMA, itu bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Jadi sejarah penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai pada akhir abad ke-16. Tepatnya pada tahun 1596. Cornelis de Houtman itu tiba di Banten. Perjalanan ini itu bertanda bahwa awal mulai interaksi Belanda dengan wilayah di Indonesia. Namun pada tahap ini itu Belanda belum langsung menjajah Indonesia, guys. Mereka itu masih fokus ke perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Karena menurut mereka rempah-rempah di Indonesia itu sangat menguntungkan. Pada periode ini Belanda mendirikan VOC. Kalian pernah dengar lah VOC. VOC ini tuh diberi hak monopoli untuk berdagang di Asia oleh pemerintah Belanda. Yang artinya itu mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk hak untuk membentuk angkatan bersenjata dan mendirikan benteng. Namun VOC ini tuh lebih berfungsi sebagai perusahaan dagang daripada kekuatan penjajah. VOC ini tuh membangun pos-pos dagang di berbagai wilayah strategis di Indonesia, seperti di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, Maluku, dan wilayah pesisir lainnya, guys. Namun pada masa ini tuh Belanda belum benar-benar menguasai seluruh wilayah Indonesia. Mereka hanya memiliki pengaruh kuat di beberapa daerah yang penting untuk perdagangan rempah-rempah seperti Banda di Maluku. Di banyak wilayah lainnya, kekuasaan lokal masih sangat dominan, guys. Kerajaan-kerajaan besar pada zaman itu, seperti Mataram di Jawa, Aceh di Sumatera, dan Gorontalo di Sulawesi. Itu mereka masih memiliki kekuatan yang sangat signifikan, guys. Dan seringkali terlibat dalam konflik dengan Belanda. Jadi pada zaman itu kerajaan-kerajaan seperti itu masih kuat, guys. Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-17 dan 18, kekuasaan Belanda itu masih terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhir abad ke-18, VOC itu mengalami kebangkrutan akibat korupsi, manajemen yang buruk, dan perang-perang terus-menerus dengan kerajaan pada masa itu. Pada tahun 1799, VOC ini resmi dibubarkan, guys. Dan semua aset di wilayahnya itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dan inilah awal dari perubahan besar dalam cara Belanda mengelola wilayah di Nusantara. Pada abad ke-19 ini, pemerintah lokal kolonial Belanda mulai memperluas kekuasaannya yang lebih sistematis. Dan inilah periode Belanda itu mulai benar-benar menjalankan kekuasaan politik dan militer secara langsung di sebagian wilayah Indonesia. Ini mulai bertingkah mereka nih. Namun perlu diingat bahwa proses ini tuh nggak langsung secara serentak gitu, guys. Masih banyak wilayah yang melakukan perlawanan yang sengit, guys. Seperti Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 di Jawa dan Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Meskipun Belanda ini telah hadir di Indonesia sejak akhir abad ke-16, penjajahan ini dalam arti penguasaan politik dan militer secara penuh baru benar-benar terjadi pada abad ke-19, guys, dan awal ke-20. Setelah VOC bubar, Belanda ini mulai menjalankan kebijakan kolonial yang lebih ketat, termasuk sistem tanam paksa yang sangat memberatkan rakyat Indonesia pada saat itu. Pada periode ini tuh Belanda mulai memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan. Namun ini juga merupakan di mana perlawanan terhadap penjajah itu semakin kuat, guys. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Sultan Hasanuddin menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda ini, guys. Merdeka! Jika kita hitung dari kedatangan pertama Cornelis de Houtman pada tahun 1596 hingga proklamasi kemerdekaan, maka memang ada rentang waktu sekitar 350 tahun. Namun apakah penjajahan itu terus-menerus dilakukan selama 350 tahun? Tentu saja tidak, guys. Ini perlu diingat bahwa berabad-abad Belanda itu menguasai sebagian kecil dari wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah yang penting untuk perdagangan. Penguasaan penuh itu baru terjadi pada abad ke-19 hingga awal ke-20, guys. Ketika Belanda itu berhasil menundukkan sebagian kerajaan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah tersebut ke dalam Hindia Belanda. Jadi meskipun Belanda ini hadir di Indonesia, guys, selama lebih dari 3 abad,
Penjajahan dalam arti yang kita pahami itu saat ini tidak berlangsung selama itu, guys. Sebaliknya, ini adalah proses yang kompleks, penuh dengan perlawanan dan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini setelah memahami durasi dan tahapan penjajahan, kita juga melihat dampak dari kehadiran Belanda di Indonesia ini. Penjajahan ini itu banyak membawa perubahan yang signifikan, guys. Jadi, mungkin ada negatifnya dan ada positifnya. Baik dari segi ekonomi, sosial politik, maupun budaya. Dari segi ekonomi, itu pada masa penjajahan Belanda, terutama setelah diperlakukannya sistem tanam paksa pada tahun 1830, ekonomi Indonesia itu sangat terfokus pada produksi komoditas ekspor seperti kopi, teh, tembakau, dan gula. Sistem ini tuh memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi sangat merugikan untuk rakyat Indonesia, guys. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor dengan sedikit atau tanpa imbalan yang layak. Akibatnya terjadi penurunan produksi pangan lokal dan kelaparan di berbagai wilayah Indonesia, guys. Kasihan banget. Ini namun di sisi lain, infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan rel kereta api mulai dibangun oleh pemerintah kolonial. Meskipun tujuan utamanya untuk memperlancar distribusi hasil pertanian ke pelabuhan dan akan diekspor ke Eropa, dampak dari pembangunan ini itu masih bisa kita lihat hingga sekarang, di mana itu banyak infrastruktur peninggalan Belanda itu masih kita gunakan sampai saat ini. Kalau dalam segi sosial dan budaya, mereka itu juga membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Belanda ini memperkenalkan sistem pendidikan ala Barat yang masih awal-awalnya itu diperuntukkan untuk bagi kalangan yang elit, guys, yang bisa dibilang itu kalangan orang-orang kaya dan kalangan keturunan Belanda. Hal ini tuh menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar. Namun pada awal abad ke-20, pendidikan itu mulai dibuka untuk lebih banyak rakyat pribumi, yang kemudian melahirkan kaum-kaum intelektual dan pejuang kemerdekaan. Ini dalam aspek budaya terjadi akulturasi yang menarik antara budaya Eropa dan budaya lokal, guys. Jadi di blend, dicampur gitu, jadi unik. Ini terlihat dalam seni, arsitektur, dan bahkan bahasa. Banyak mungkin kalian tahu bahwa bahasa Indonesia itu tercampur dengan bahasa Belanda, guys. Seperti di daerah saya itu kalau forok itu adalah fork yang arti garpu. Dan juga masih banyak bahasa Belanda yang kita gunakan sehari-hari. Ini dalam segi politik, penjajahan Belanda itu membawa perubahan signifikan dalam struktur politik Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia ini terdiri dari berbagai kerajaan dengan sistem pemerintahan yang beragam. Namun Belanda ini tuh menerapkan sistem administrasi yang lebih terpusat di bawah kendali kolonial. Mereka membentuk Hindia Belanda sebagai sebuah koloni yang dikendalikan dari Batavia atau Jakarta. Di sisi lain itu kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas akhirnya memicu kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia, guys. Kebangkitan pergerakan nasional itu dimulai pada awal abad ke-20, ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1912, dan kemudian Partai Nasional Indonesia 1927 yang dipimpin oleh Soekarno. Ini sepanjang sejarah penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu tidak pernah berhenti melawan, guys. Mereka itu terus berjuang. Sejak kedatangan pertama Belanda, berbagai perlawanan itu terus terjadi di berbagai daerah, guys. Mulai dari perlawanan lokal hingga berskala nasional. Salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah Perang di Ponegoro, yang berlangsung dari 1825 sampai 1830. Perang ini itu merupakan salah satu perang terbesar di Jawa, guys. Dan melibatkan itu hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perlawanan ini itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang menolak dominasi Belanda dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyatnya. Di Sumatera kita mengenal perlawanan rakyat Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga awal abad ke-20. Perang ini itu dikenal sebagai salah satu perang terpanjang dalam sejarah Indonesia, di mana rakyat Aceh itu berjuang mati-matian dari upaya Belanda untuk menguasai seluruh Sumatera. Selain itu juga ada perlawanan di berbagai suku Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang menolak kehadiran Belanda ini. Ini meskipun banyak perlawanan ini berakhir dengan kekalahan di tangan Belanda. Ini semangat para pahlawan tersebut terus hidup dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan di masa-masa selanjutnya, guys. Puncak dari perjuangan rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan adalah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini tuh merupakan puncak dari perjuangan panjang dan berdarah selama berabad-abad melawan berbagai kekuatan kolonial Belanda. Namun perjuangan itu belum berakhir di situ. Setelah proklamasi, Indonesia itu masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda untuk kembali mengambil wilayah Indonesia melalui agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Jadi setelah proklamasi itu, Belanda masih mau merebut wilayah kita. Ini berbagai perundingan dan perjuangan diplomasi, akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia merdeka. Jadi apakah Indonesia dijajah selama 350 tahun terus-menerus? Ini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun Belanda telah hadir di Indonesia selama lebih dari 3 abad, penjajahan dalam arti penguasaan penuh hanya terjadi selama beberapa
beberapa dekade saja guys. Terutama pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Proses penjajahan ini itu kompleks, penuh dengan perlawanan dan tidak berlangsung secara merata di seluruh Indonesia. Sejarah ini tuh bukan sesuatu yang hitam putih guys. Ini kita bisa melihat dari perspektif yang kritis berdasarkan bukti yang ada. Mungkin kita di zaman sekolah itu kita diajarkan tidak terlalu detail. Dengan memahami sejarah kita lebih bisa menghargai perjuangan para pahlawan kita guys. Semoga di ulang tahun yang ke-79 Indonesia ini, ke depan Indonesia akan jadi lebih baik guys. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.